Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Hasyim Asyari dari jabatan Ketua KPU RI. Putusan tersebut dibacakan Ketua DKPP Hedi Lugito pada sidang pengucapan putusan perkara di Gedung DKPP Jakarta Rabu siang. Sanksi tersebut diberikan karena Ketua KPU RI Hasyim Asyari terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap seorang anggota panitia pemilihan luar negeri Den Haag Belanda. Sidang kode etik terbuka untuk umum pada memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Hasyim selaku Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Tim TV One mengabarkan. Ya, kemarin sore sangat mengejutkan publik di mana Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari ini resmi dipecat karena terlibat tindakan asusila dengan anggota PPLN di Den Haag, Belanda. Untuk itu kami akan mengajak Anda untuk membahas dialog bersama pagi hari ini. Sudah ada di studio anggota Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi. Sehat ya Mbak Titi ya? Oke, kemudian juga sudah bergabung bersama kami melalui daring ada staf khusus Presiden Grace Natali. Selamat pagi Mbak Grace. Pagi Mbak Grace. Selamat pagi Rati, Sera, Mbak Titi, selamat pagi. Ya, Mbak Grace, mengenai Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang dipecat, bagaimana dengan tindak lanjut yang seharusnya memang Presiden akan segera menindaklanjuti ini? Ya, terima kasih. Yang pertama tentu pemerintah kita menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu. Dan putusan ini menjadi refleksi bahwa keadilan untuk korban atau pengadu telah ditegakkan dan hukuman sudah dijatuhkan. Dan kami tentu sangat menyayangkan ada peristiwa seperti ini. Secara administratif, Presiden akan menerbitkan Kepres untuk menindaklanjuti putusan DKPP dalam waktu 7 hari setelah putusan DKPP dibacakan. Kalau saat ini pemerintah atau dalam hal ini lebih detailnya Kemensetnek masih menunggu salinan putusan dari DKPP tersebut. Dan pemerintah akan mendukung KPU untuk memastikan bahwa pilkada serentak yang sudah sebentar lagi akan berlangsung, bahkan tahapannya sudah akan segera dimulai, tetap berlangsung sesuai jadwal. Jadi tidak ada yang berubah atau terganggu karena sudah ada mekanisme untuk mengisi anggota KPU yang berhalangan atau diberhentikan. Begitu, Sarah. Ya, Mbak Grace, nantinya apakah ada kekosongan di KPU atau justru ada pejabat sementara yang akan diarahkan? Mekanisme penggantian akan mengikuti suara terbanyak berikutnya saat fit dan proper test di DPR pada 2022. Jadi nanti ini akan diproses oleh Komisi 2 DPR. Kemudian karena anggota KPU kan ada 7 orang, ada 7 peraih suara terbanyak, artinya nanti yang menggantikan adalah peraih suara ke-8 terbanyak untuk menggantikan Pak Hasyim. Baik, Mbak Grace, mungkin ada syarat-syarat yang juga mungkin menjadi concern dari pemerintah untuk menindaklanjuti agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi. Ya,
ini tentu memang menjadi catatan ya untuk kita semua agar ke depan calon-calon pejabat yang terpilih mungkin dalam fit dan proper test selanjutnya bisa lebih ketat lagi. Tapi memang sudah melalui proses ya dengan Komisi 2 DPR juga, Mbak Sera. Sekiranya peristiwa ini akan jadi pembelajaran, peringatan buat kita semua pejabat negara terutama ya untuk tidak coba-coba merendahkan atau terlibat dalam kasus-kasus seperti ini terhadap perempuan kaum yang melahirkan mereka ke dunia. Baik, saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau melihat ini juga mengagetkan kita semua, begitu ya, setelah beberapa kali ada peringatan keras dengan case yang berbeda, kali ini justru DKPP mengambil keputusan yang sudah bulat begitu, pemberhentian atau pemecatan Ketua KPU karena memang tindakan asusila. Ini kalau dari Mbak Titi melihatnya seperti apa? Sebenarnya tidak mengejutkan ya, karena persidangan ini kan sudah cukup lama. Jadi kalau kita ikuti ada 2 kali persidangan dan yang terakhir tanggal 6 Juni karena saya cukup mengikuti proses ini, tetapi memang mungkin luput dari pantauan media. Ya. Jadi dalam 2 kali persidangan itu juga dan kita bisa evaluasi atau refleksikan, ini bukan kasus pertama. Jadi laporan soal tindakan asusila Ketua KPU itu adalah kasus yang kedua. Jadi ada tipologi pengulangan begitu. Ini yang membuat DKPP, kalau kita cermat mengikuti langgam DKPP selama ini, memang kan sering sekali menjatuhkan peringatan keras terakhir. Itu karena tipologi perbuatannya berbeda antara satu dengan yang lain. Yang kasus wanita emas itu kan tindakan asusila. Lalu peringatan keras terakhir juga ketika tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi di pencalonan Pilpres. Jadi karena tipologi perbuatan dan prinsip etika yang dilanggar berbeda, jadi seolah-olah kok peringatan keras terus terakhir begitu. Peringatan keras terakhir terus. Nah, di perkara ini tipologinya ada pengulangan terhadap perbuatan yang juga terjadi di wanita emas. Nah, di wanita emas peringatan keras terakhir justru tidak akan bisa dipahami publik atau diterima publik kalau sanksinya adalah peringatan keras terakhir lagi. Jadi ini saya kira kalau kita betul-betul membaca dan mengikuti arahnya, inilah memang putusan yang harus dijatuhkan oleh DKPP. Jadi patut diapresiasi ya DKPP akhirnya menegakkan tugas mereka untuk menegakkan etika penyelenggara pemilu. Saya setuju tadi bahwa ini pembelajaran bagi individu atau personel di lingkungan penyelenggara pemilu bahwa mereka tidak kebal hukum, tidak kebal terhadap pelanggaran etika begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ada kasus-kasus baru. Dan ini mencoreng citra ataupun kredibilitas lembaga begitu. Nah, dari sisi kelembagaan KPU harus berbenah. Karena berdasarkan data dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, salah satu pelanggaran etika terbanyak selain pelanggaran etika ketika tahapan pemilu itu adalah tindakan asusila. Misalnya ada percobaan perkosaan terhadap staf, lalu kemudian perselingkuhan, penelantaran, KDRT, nikah siri dan lain sebagainya. Ini bisa jadi blunder karena mereka punya otoritas yang sangat besar. Mereka punya kewenangan menyelenggarakan pemilu pilkada, memilih orang yang akan memimpin daerah. Nah, berbicara memilih orang yang akan memimpin ke depannya, artinya dari komisioner KPU sendiri melihatnya ada syarat-syarat tidak atau paling tidak dicermati di antara ketujuh itu tipe ataupun latar belakangnya seperti apa. Tapi nanti dijawabnya Mbak Titi, usai jeda kami segera kembali. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau
tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dialog saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau melihat nantinya yang akan menggantikan posisi Ketua KPU RI, walaupun saat ini Komisi 2 DPR sedang menggodok ya, menggelar rapat juga mengenai hal ini. Artinya rekam jejak ini menjadi sangat penting untuk dilihat. Dari beberapa komisioner KPU seperti apa? Iya, sebenarnya soal rekam jejak terkait dengan integritas personal ya, terutama berkaitan dengan misalnya dugaan nikah siri, lalu kemudian poligami itu sempat mencuat dalam proses seleksi. Tapi kemudian kan prosesnya berlanjut, terpilih begitu. Kedepan memang ini harus ada evaluasi yang sangat mendasar. Rekomendasi salah satunya adalah setiap seleksi jangan sampai tidak melibatkan Komnas Perempuan misalnya untuk penelusuran rekam jejak. Lalu juga Komnas HAM terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang terkait apakah kekerasan terhadap perempuan, KDRT dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya kira menjadi pembelajaran betul bagi tim seleksi dan juga evaluasi bagi internal kelembagaan. Kenapa bisa perilaku itu berulang dan menggunakan relasi kuasa? Bagaimana mekanisme saling kontrol di internal? Karena misalnya rumor soal perbuatan ini terus terang yang di luar KPU saja pernah mendengar sebelum ini masuk ke DKPP. Bagaimana internal kelembagaan sesama kolega komisioner itu saling memberikan check and balances kontrol kepada sesama anggota begitu ya. Kalau sampai 2 kali itu kan berarti apakah ini patut dicurigai ya? Jangan-jangan memang ada juga pembiaran begitu ya atau toleransi. Jadi saya berharap KPU segera melakukan audit internal kelembagaan terutama terkait dengan sistem kerja mereka. Karena kan yang dilanggar itu salah satu yang memicu sanksi berat, penggunaan relasi kuasa. Relasi kuasa di mana atasan bawahan yang satu anggota KPU, yang satu PPLN. KPU ini karakter lembaganya hierarkis struktural. Jadi bayangkan yang di KPU RI punya jajaran sampai ke TPS. Itu jutaan. Dan kalau yang di KPU secara kelembagaan permanen itu ribuan sampai kabupaten kota. Dan sangat banyak perempuan yang terlibat. Ini relasi kuasanya melibatkan tindakan asusila. Bagaimana kalau kemudian tekanan misalnya menggunakan pendekatan finansial dan lain-lain begitu ya. Pejabat publik yang menggunakan pendekatan relasi kuasa itu bahayanya berlipat terutama bagi perempuan dan juga mereka yang mengalami ketidakberdayaan. Jadi betul Mbak, saya apresiasi tadi pendapat dari Mbak Grace Natalie ya. Dan kita harus menjadikan ini evaluasi, akan ada revisi Undang-Undang Pemilu. Betul-betul kita harus perbaiki mekanisme seleksi kita dan juga yang paling penting adalah kalau ada peristiwa serupa harus ada sanksi berat. Nanti saya mau ke Mbak Grace terkait harus evaluasi seperti apa sih yang harusnya dilakukan besar-besaran di dalam internal KPU melihat tadi cukup banyak pelanggaran etik akibat tindakan asusila. Tapi sebelumnya tadi kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari mantan Ketua KPU RI Hashim Asyari. Kita akan juga mendengarkan pernyataan dari korbannya yakni inisial CAT berikut ini. Saya mau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus saya ini. Dan juga terima kasih juga untuk teman saya Risto dan juga rekan-rekan LKBH FHUI yang sudah mendampingi saya selama persidangan ini. Dan juga nggak mudah. Ya, hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini, saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung, tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditentukan. Ya. Facing sendiri, kenapa mau facing sendiri? Oh ya, di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri
ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Inspirasi. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu, untuk dapat berani. Utamanya perempuan. Terutamanya perempuan untuk mengajukan atau memperjuangkan keadilan. Iya, tadi adalah pernyataan dari korban tindak asusila Ketua KPU RI, dan kita ke Mbak Grace. Mbak Grace, kalau melihat ternyata cukup banyak ya catatan terhadap internal dari KPU sendiri, pelanggaran kode etik yang terjadi di KPU ini juga cukup banyak yang berasal dari tindakan asusila. Ini lantas apa yang harusnya dilakukan dan akan dilakukan oleh Presiden nantinya terkait ini? Pertama, tentu kita sangat berempati, sangat menyesalkan sekali dan berharap semoga korban bisa segera pulih ya, kesehatan mental, fisiknya. Kemudian saya setuju dengan Mbak Titi tadi bahwa kita ke depan harus jadi catatan penting untuk melibatkan komite atau komisi perempuan, misalnya ke Komnas Perempuan, Komnas HAM, untuk menjamin, mengecek, memverifikasi bahwa orang-orang yang akan duduk dalam posisi-posisi yang sangat strategis, apalagi membawahi jutaan orang sampai ke pelosok, itu betul-betul orang yang punya integritas, tidak hanya profesional, tapi juga punya integritas pribadi, karena bagaimanapun mereka ini adalah panutan ya. Jadi catatan penting dari peristiwa ini, semoga ke depan ini bisa diterapkan tidak hanya di KPU, tapi di semua proses fit and proper test atau semua proses perekrutan, apalagi terkait dengan penyelenggara pejabat negara. Mbak Grace, mungkin ada evaluasi juga terkait dengan rekam jejak nantinya untuk kedepannya pemilihan dari Ketua KPU RI ini yang menjadi concern? Ya, tadi seperti tadi Sarah, bahwa peristiwa ini kan mungkin sebenarnya hanya puncak gunung es ya. Kita tahu sendiri bahwa Komnas Perempuan itu menerima laporan kekerasan seksual banyak sekali, dan yang bisa melapor atau punya keberanian melapor kan hanya sedikit. Jadi peristiwa ini menjadi catatan penting ke depan, tidak hanya KPU saya pikir yang harus diperbaiki proses perekrutannya, proses fit dan proper testnya, melibatkan lebih banyak elemen perempuan di situ untuk memverifikasi kualitas dari setiap calon, tapi juga mungkin lembaga-lembaga lain secara tidak hanya terbatas KPU. Iya. Saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, lantas kan selain itu juga kita mendengar kemarin pernyataan ada pembelian tiket, kemudian penggunaan fasilitas negara, bahkan sempat dikomplain juga oleh DPR waktu itu, kok foya-foya pejabat KPU ini menggunakan jet pribadi, walaupun alasannya sudah diberikan juga. Ini untuk mungkin anggaran negara, fasilitas negara, khususnya di KPU, apakah nanti harus diperketat atau gimana? Anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 dari sisi negara ya, pembiayaan pemilu itu naik 3 kali lipat. Jadi sekitar kurang lebih 76 triliun. Itu angka yang sangat fantastis. Jadi dari temuan, kalau kita baca putusan utuh, sebenarnya ini juga bisa menjadi temuan awal bagi aparat penegak hukum atau pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut. Audit ya saya kira, karena kan sorotan itu bukan hanya di rapat kerja dengan DPR, tetapi di putusan juga terlihat bagaimana misalnya fasilitas jabatan, dinas itu bisa leluasa digunakan, termasuk juga memberdayakan, mengeksploitasi bawahan untuk memfasilitasi misi pribadi atau tujuan pribadi tadi. Dan kenapa iklim kerja itu kok bisa patuh pada hal-hal yang menyimpang dari aturan? Kan harusnya pekerjaan-pekerjaan di luar tupoksi itu tidak dilakukan. Kenapa kemudian ekosistem atau kemudian lingkungan kerja tidak bisa melindungi bawahan untuk menolak tindakan-tindakan yang bertentangan dengan apa yang menjadi tugas dia? Jadi saya kira bagi pihak-pihak yang relevan misalnya, bukan tidak mungkin ya audit dilakukan oleh BPK
Kalau audit pasti ya, tetapi audit misalnya kinerja begitu secara spesifik, dan Komisi 2 apakah sebagai bentuk keseriusan menjaga akuntabilitas keuangan negara membentuk pansus. Karena kan sudah disuarakan ya oleh banyak anggota Komisi 2 tentang misalnya pertanyaan efektivitas penggunaan anggaran. Dan ternyata terkonfirmasi di putusan DKPP ini. Kita ingin penyelenggaraan pemilu itu efektif, efisien. Bukan berarti kemudian kita juga akhirnya mempersoalkan pemilu mahal dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ini uang rakyat loh. Harus ada auditnya. Artinya pengawasan saat ini yang berjalan pada saat ini, relasi kuasa, kemudian pengawasan yang lemah, itu menjadi salah satu di mana Hasyim Asyari ini dengan leluasa gitu memperlakukan mengambil uang negara, kemudian menggunakan fasilitas negara. Ya, kalau di dalam putusan itu kan soal penggunaan uang dinyatakan uang pribadi ya. Walaupun agak mencurigakan uang teman. Nah, jangan-jangan ada nominalnya cukup besar juga. Seperti di dunia politik kan ada bohir ya. Apakah kemudian di lingkungan KPU ada bohir juga? Itu jadi pertanyaan juga. Mbak Titi, tapi saat Mbak Titi menghadiri juga persidangan sebelumnya begitu ya. Apa yang disampaikan? Apakah memang ada ancaman atau intervensi atasan kepada bawahan, korban dan juga pelaku ini, atau apa yang membuat akhirnya ini nampaknya cukup lama begitu ya kasus ini terjadi? Iya, saya tidak hadir karena sidangnya tertutup. Jadi ini betul-betul yang saya baca di dalam putusan. Jadi kalau dalam putusan itu kita bisa melihat apa yang disampaikan pengadu, apa yang dijawab oleh teradu, dalam hal ini Ketua KPU. Termasuk saksi-saksi juga? Termasuk saksi-saksi, karena yang hadir itu adalah ahli dari Komnas HAM, ada ahli dari Komnas Perempuan yang bicara soal relasi kuasa dan juga kekerasan seksual. Kenapa kemudian ini terbiarkan? Ya tadi ya, karena disampaikan dalam putusan itu ada bujuk rayu dan menggunakan relasi atasan bawahan, dan kemudian menunjukkan impresi adanya kekuasaan yang dimiliki begitu. Lagi-lagi kan artinya lingkungan kerja tidak bisa menjadi kontrol, sehingga ini menjadi terbiarkan. Ketika dilakukan pendekatan secara intensif, koleganya pasti tahu begitu. Tetapi kenapa koleganya membiarkan? Betul. Misalnya ada permintaan untuk memberikan pernyataan khusus ketika program sosialisasi di Tonight Show gitu ya, Vincent Desta. Koleganya kan pasti tahu, kenapa koleganya tidak bisa mengingatkan untuk kemudian mengendalikan diri dan lain sebagainya. Jangan-jangan memang ada ekosistem kerja dan situasi birokrasi yang tidak reformis di dalam, di mana kemudian relasi itu tidak egaliter, tetapi relasi komando begitu loyalitas, satu perintah begitu betul, loyalitas yang tidak logis, loyalitas yang tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi. Ini bahaya loh. Kalau institusi demokrasi yang harusnya bekerja egaliter, bekerja dalam prinsip demokrasi terbuka, akuntabel, tapi cara mengelola organisasinya komando yang menuntut loyalitas tanpa sikap kritis begitu. Nah, jadi sangat disayangkan, dan yang paling penting adalah semua harus berbenah. Ini bisa terbiarkan sampai 2 kali. Ada kontribusi juga dari situasi internal kelembagaan. Tadi yang Mbak Titi sampaikan. Baik, kita ke Mbak Grace. Mbak Grace, pilkada sudah tinggal beberapa waktu lagi, waktunya cukup singkat. Artinya untuk mengisi agar tidak kekosongan berkepanjangan, langkah selanjutnya selain menunggu dari Komisi 2 DPR, mungkin ada yang menjadi percepatan gitu dari pemerintah yang akan dilakukan. Dan mungkin tambahan juga Mbak Grace, tadi poin penting dari Mbak Titi, ekosistemnya nampaknya juga ini cukup menjadi perhatian ya Mbak ya, untuk dievaluasi segera. Iya, terima kasih. Kalau untuk terkait dengan pilkada, ini akan tentunya kita kawal bersama. Yang pasti sudah ada mekanisme yang berjalan, dipastikan pilkada serentak, pasti akan berlangsung sesuai dengan jadwal, tidak akan terganggu, dan proses untuk mengisi anggota KPU yang berhalangan atau diberhentikan juga akan segera berlangsung, Mbak Sera dan juga Mbak Rati. Ya, terkait dengan ekosistem ya, ini PR kita bersama ya. Kalau memang ada ekosistem yang tidak sehat, tentu harus dievaluasi, dilaporkan kembali mungkin ke DKPP jika ada kasus serupa yang mungkin tidak teridentifikasi selama ini, dan ya kita akan proses dari situ. Baik, terima kasih banyak Mbak Grace dan juga Mbak Titi. Ini menjadi perhatian dan juga pelajaran untuk kita semua pastinya ya. Semoga ada pembenahan yang lebih jelas begitu di internal KPU sehingga kasus-kasus serupa tidak terulang kembali.